Nah, pemerintah akan melakukan tindakan yang tegas barang siapa yang menghalang-halangi terkait dengan penolakan tracking, testing dalam pandemi ini. Siapapun, pemerintah akan melakukan tindakan yang tegas, yaitu akan menindak dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kita sudah tahu kan, siapa yang menolak dan menghalang-halangi dalam proses tersebut, yaitu disebutkan oleh Mahfud MD adalah Imam Besar Front Pembela Islam. Maka dari itu, Mahfud MD mengatakan tidak akan segan-segan akan menempuh jalur hukum bagi orang-orang yang menghalangi tracking, testing dalam hal pandemi ini. Sebenarnya kan sangat mudah, ngapain juga harus menghalang-halangi? Seharusnya Habib Rizik Syihab kooperatif dan melakukan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jika terjadi positif, maka pemerintah akan mudah melakukan tracking untuk menurunkan angka pandemi di Indonesia, dan juga aparat-aparat atau satgas lebih mudah dalam menangani pandemi ini. Jadi tidak usah menghalang-halangi lah. Ini biasa saja. Terkait hal tersebut juga, pada tanggal 29 November yang lalu, pihak kepolisian juga menyurati Rizik Syihab untuk dimintai keterangan pada tanggal 1 Desember, yaitu hari Selasa besok. Semoga saja Rizik Syihab tidak mendadak sakit, karena kemarin dalam videonya Rizik Syihab sudah sehat walafiat, dan semoga tanggal 1 Desember pada hari Selasa besok datang memenuhi panggilan kepolisian. Semoga saja kasus-kasus Rizik Syihab cepat selesai dan Rizik Syihab taat akan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Habib Rizik naik status, pemerintah akan ambil tindakan. Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah hukum terkait dengan penolakan testing dan tracking yang dilakukan oleh Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab beserta kelompoknya. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi yang melanggar ketentuan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait dengan itu, maka pemerintah menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku demi keselamatan bersama, ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan pada kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana Minggu 29 November 2020. Keputusan tersebut diambil setelah Menko Polhukam memimpin rapat dengan 7 lembaga, termasuk diantaranya Satgas Penanganan Pandemi ini, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, dan lain-lain. Mahfud menyatakan bahwa dalam situasi penularan yang masih terjadi, setiap warga negara hendak menjalankan protokol kesehatan, termasuk secara sukarela atau dites, ditelusuri kontak eratnya, serta bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus ini. Testing, tracking, dan treatment 3T, tes, telusur, tindak lanjut, merupakan langkah untuk mengendalikan penularan pandemi ini. Di samping upaya pencegahan melalui 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Testing, tracking, dan treatment merupakan tindakan manusia dan non-diskriminatif, sehingga siapapun wajib mendukungnya, ujar Mahfud. Pemerintah meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif sehingga upaya penanganan pandemi ini berhasil menekan kasus. Empati dan dukungan harus diberikan kepada para tenaga kesehatan maupun relawan yang berjibaku menjalankan penanganan kesehatan. Mahfud mengatakan, pada dasarnya data pasien memang dilindungi oleh Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Namun, ada juga undang-undang yang membolehkan medical record pasien bisa dibuka dengan alasan tertentu. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang 29 nomor tahun 2004 tentang praktek kesehatan dan Undang-Undang 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Di sini berlaku dalil lex specialis derogat legi generalis bahwa ada hukum kasus tertentu khusus ketentuan umum bisa disimpan untuk tidak harus diberlakukan, ujar Mahfud.
Untuk itu, Mahfud menegaskan agar siapapun tidak menghalang-halangi petugas pemerintahan yang melakukan testing maupun tracking. Maka menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatan masyarakat, maka siapapun bisa diancam KUHP pasal 212 dan pasal 216 ujarnya. Oleh sebab itu dimohonkan Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka menegakkan hukum. Kalau merasa diri sehat tentu tidak keberatan untuk memberikan keterangan demi keselamatan bersama, tegas Mahfud. Setelah Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab pulang, suhu perseteruan antara pemerintah kota Pemkot dan RS Umi Bogor kini mulai mereda. Keduanya saling memaafkan. Direktur Umum RS Umi Bogor, Najamuddin, mengatakan laporan kepolisian yang dilakukan Pemkot Bogor terhadap RS Umi dicabut alias damai. Terkait pelaporan, setelah kita melakukan pelaporan hari dan duduk bersama hari ini, beliau Wali Kota Bogor sudah mempertimbangkan untuk mencabut laporan kepolisian itu, kata Mujamuddin di Balai Kota Bogor Minggu 29 November 2020. Menurutnya, poin tersebut sangat penting sehingga perlu disampaikan. Kami sudah duduk bersama untuk melakukan perdamaian. RS Umi minta maaf kepada Wali Kota Bogor dan kedepannya kami siap bersinergi dengan Pemkot Bogor, ucap Najamuddin. Adapun mengenai perbedaan pandangan atau pelaporan yang tidak diberikan pada pihak RS Umi Bogor kepada Pemkot melalui tim Satuan Tugas Penanganan Pandemi ini, dia berdalih belum juga menerima. Yang terjadi adalah kami pun sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai hal itu, dan sampai saat ini pun kami masih mengusahakan kepada pihak Mercy, tapi sampai saat ini pihak Mercy pun belum bisa mendapatkan hasil, ujarnya. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama RS Umi Bogor Andi Tatat juga mengklarifikasi soal beredarnya kabar Rizik Syihab kabur. Kami perlu meluruskannya karena sempat beredar bahwa Habib Rizik kabur dan sebagainya, bahwa itu tidak benar. Memang beliau pulang dengan permintaan keluarga, ujarnya. Padahal RS Umi Bogor telah menyarankan agar tetap menunggu proses observasi selesai. Kita sudah menyarankan untuk tetap sampai menunggu hasil pemeriksaan itu selesai, tetapi beliau tetap meminta untuk pulang, katanya. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga mengklarifikasi soal berbagai isu negatif yang berkembang tentang mengintervensi Rumah Sakit Umi Bogor. Sekali lagi, atensi utama kami adalah proses koordinasi dan pelaporan. Bagaimana mungkin apabila rumah sakit tidak berkoordinasi, tidak melaporkan, kita bisa mengukur tren kasus pandemi ini, katanya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan bahwa pemerintah bisa memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penolakan tracking Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Mahfud mengatakan bahwa siapapun yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya penyelamatan masyarakat di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan bisa diancam dengan pasal 212 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212 dan 216. Jadi ada perangkat hukum di sini buat bisa diambil oleh pemerintah, kata Mahfud dalam keterangan pers di Geraha BNPB Jakarta Minggu. Mahfud mengatakan memang benar catatan kesehatan pasien berhak dilindungi aspek kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam kasus Rizik tersebut berlaku hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular yang menyebutkan bahwa catatan kesehatan seorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu. Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada Rizik Syihab agar kooperatif dalam rangka penegakan hukum.